Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda bersama keluarga dan komunitas selalu sehat dan selalu bersemangat. Saya mengajak kita hari ini untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Perikop ini berbicara tentang panggilan kemuritan. Tuhan Yesus memanggil para murid yang pertama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika para murid sedang bekerja. Ada Simon Petrus, ada Andreas, dan juga teman-teman yang lain sedang menangkap ikan atau mencari ikan. Panggilan kemuritan yang disampaikan pada hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil setiap orang tidak dalam peristiwa yang luar biasa, tidak dalam peristiwa yang spektakuler, tetapi justru dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan yang sederhana, bahkan lewat hal-hal yang kecil atau hal-hal yang sederhana. Bahkan dalam peristiwa kegagalan pun Tuhan memanggil kita, memanggil para muridnya. Dan hal ini bisa kita lihat dalam Injil Lukas bab 5 tadi. Bagaimana sudah semalam-malaman Simon Petrus mencari ikan dan tidak mendapat seekor pun. Padahal dia seorang nelayan yang ulung, seorang nelayan yang sudah bertahun-tahun. Tetapi malam itu dia gagal. Dia tidak berhasil pulang dengan membawa ikan tangkapan. Disinilah mental yang kuat diuji dalam diri Simon Petrus. Dia ingin punya mental kuat atau punya mental yang lemah. Dan Simon Petrus memberikan kita teladan bagaimana seseorang menjadi pribadi yang punya mental kuat. Kalau kita renungkan dalam kisah Yesus yang memanggil para murid ini, sekurang-kurangnya ada 3 ciri orang yang bermental kuat. Ciri yang pertama adalah pantang menyerah. Ciri yang kedua adalah punya prinsip. Dan ciri yang ketiga bersikap rendah hati, mengakui kelemahan. 3 hal ini diteladankan oleh Simon Petrus kepada kita. Orang yang bermental kuat itu harus pantang menyerah. Seperti Petrus, meskipun sudah semalam-malaman menangkap ikan, tetapi karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memerintah, dia pun pergi juga ke laut untuk menangkap lagi pagi harinya. Dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, dan dia taat pada perintah Yesus. Lalu yang kedua, orang yang bermental kuat adalah orang yang punya prinsip, punya ketegasan, tidak pelin-pelan. Maka bagaimana dia punya prinsip untuk membagikan apa yang dia terima ini kepada teman-temannya. Maka mereka tidak egois. Lalu ketika tahu banyak sekali ikan yang mereka peroleh, akhirnya mereka memanggil teman-temannya di perahu-perahu lain supaya membantu. Punya prinsip untuk mau berbagi, tidak pelit atau egois. Dan yang ketiga, orang yang bermental kuat adalah orang yang rendah hati, mengakui kesalahan, mengakui kelemahan. Dan Simon Petrus memberi kita teladan bagaimana dia tersungkur di bawah kaki Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Kerendahan hati Simon Petrus ini menunjukkan kualitas hidupnya, menunjukkan mentalitasnya yang kuat. Maka saya mengajak kita semua, mari kita mohon kepada Tuhan agar dalam hidup ini kita semakin hari bertumbuh dalam mental yang kuat, bukan mental yang lemah.
Kalau orang yang mental lemah itu ya mudah menyerah, pelin-pelan, atau tidak punya pendirian, dan sombong, tidak mau mengakui kesalahan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita terus berjuang, kita terus berusaha, bergandengan tangan untuk menjadikan diri kita, keluarga kita, komunitas kita menjadi pribadi-pribadi yang bermental kuat di dalam hidup ini. Semoga Tuhan memberkati dan Bunda Maria merestui kita semua. Berkah dalam.